A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bissalihin. Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat semuanya, saya ucapkan selamat sore ayyuhal mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa kembali bersilaturahim, untuk menggali, mengupas, membaca ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmunya kepada kita, memberikan kepahaman yang mendalam tentang ayat-ayatnya, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan perlu juga diketahui di sini, saya bukan guru, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, tetapi kita di sini adalah sama-sama belajar, dan kita siap untuk menerima petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dari siapapun itu keluarnya. Nah, berbicara tentang ilmu berkaitan dengan pengetahuan Allah, itu sesungguhnya pengetahuan Allah itu sangat luas sekali. Jika dibandingkan atau diumpamakan gitu. Jika kalimat Allah itu ditulis dengan 8 lautan, maka tidak akan cukup. Tidak akan cukup 7 lautan sebagai tinta untuk menulis kalimat Allah. Misalnya kita lihat di surah 31 ayatnya 20. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu mim ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullahi innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 7 laut atau 1 laut ditambah 7 berarti 8 laut. Tidak akan cukup untuk menulis kalimat Allah. Jadi kalimat Allah tidak akan habis ditulis dengan 8 lautan. Nah, itu juga menunjukkan bahwa ilmu Allah sangat luas. Nah, sementara pengetahuan kita atau pengetahuan manusia itu hanya sedikit sekali dibandingkan dengan ilmunya Allah. Nah, kita lihat lagi misalnya di surat 17 ayatnya 85. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi pengetahuan yang diberikan kepada manusia dari ilmu Allah itu hanya sedikit. Ya, kalau digambarkan misalnya gini. Seberapa banyakkah ilmu Allah yang diberikan kepada manusia? Gambarkan lautan. Tadi ada kata-kata lautan ya. Ada kata-kata lautannya di surat 3127 tadi. Seandainya pohon di bumi menjadi pena dan laut, 1 laut menjadi tinta. Jadi pengetahuan manusia dibandingkan kalimat Allah itu seperti laut dengan setetes air gitu. Jadi setetes air di lautan.
Jadi ilmunya manusia itu seperti satu tetes air di lautan. Nah, sementara kalimat Allah tak terbatas gitu. Masih banyak sekali pengetahuan Allah yang belum kita ketahui. Apa yang kita ketahui hanya baru setetes, ya seperti setetes air dari lautan. Nah, sehingga ada 3 jenis manusia berkaitan dengan pengetahuan. Ada manusia yang tahu bahwa dia tahu. Ya, ada manusia itu tahu. Saya tahu kalau saya tahu. Tetapi pengetahuan dia itu hanya baru setetes air dari lautan. Berarti yang kedua, saya tahu bahwa saya tidak tahu. Nah, apa yang dia tidak tahu, saya tahu kalau saya tidak tahu. Nah, sesuatu yang tidak atau belum diketahui itu seperti samudra tadi, lautan tadi. Saya tahu kalau saya tahu, itu baru setetes. Saya tahu kalau saya tidak tahu, apa yang belum saya ketahui itu satu lautan. Ada yang ketiga, saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Itu sejumlah 7 laut lagi. Jadi 7 laut itu digambarkan bahwa saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Nah, sementara yang satu laut, saya tahu kalau saya tidak tahu. Satu tetes itulah pengetahuan saya gitu. Kalau diumpamakan itu, saya tahu kalau saya tahu, tetapi yang saya tahu hanya setetes dibandingkan air di laut. Nah, sehingga dalam hal ini saya juga selalu mengatakan kepada ibu-ibu semuanya, kepada teman-teman semuanya, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa tentang ilmu Allah. Dan saya ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Dan memang saya nggak punya apa-apa. Kecuali sekedar apa yang diberitahukan. Kecuali sekedar apa yang diajarkan. Itu pun jika Tuhan berkehendak. Ya, kan bahasanya begini. Maha suci Engkau, tidak ada bagi kami. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. La ilma lana illa ma alam tanah. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tidak ada. Ya, saya termasuk yang tidak tahu, tidak mengetahui apapun selain apa yang diajarkan. Selain apa yang diajarkan. Dan walaupun saya dapat pelajaran, itu hanya setetes air dari lautan. Dan setetes itu pun mungkin masih sedikit, mungkin kurang dari setetes, gitu ya. Nah, untuk itu mohon dimaklum, mohon dimaafkan jika mungkin dalam penyampaiannya atau materinya banyak hal-hal yang mungkin baru didengar atau pernah didengar tapi tidak seperti itu, berbeda dengan penjelasan yang lain. Karena memang sejujurnya saya sendiri juga heran, Bu. Ini Quran itu aneh. Semakin digali kok semakin saya tidak tahu apa-apa gitu. Semakin didalami, semakin saya merasa tidak tahu apa-apa. Seperti masuk ke dalam hutan, semakin masuk ke dalam, semakin belantara gitu, Bu. Semakin ada hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk di akal saya juga gitu. Dan juga saya bertanya, ini kok begini ya? Kenapa begitu ya gitu? Sementara yang diketahui selama ini bukan begitu, tapi begini gitu. Nah, sering terjadi konflik dalam
pribadi saya. Tetapi kalau ini ayat, saya nggak bisa menolak. Saya mesti terima informasi ini dengan harapan satu saat nanti saya diberikan pemahaman tentang kalimat ini, tentang informasi ini, supaya saya lebih yakin. Jadi saya lebih memilih, oke, saya percaya ini adalah ayat-ayat Allah. Kalaupun saya tidak paham atau belum paham, saya selalu berharap memohon kepada Tuhan agar diberikan pemahaman. Dan memang ternyata pemahaman ini mahal. Nah, diberikan kepada orang yang dikehendakinya saja. Misalnya di surat 2 ayatnya 269. Allah menganugerahkan al-hikmah. Yu'til hikmata man yasa. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Al-Hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi hikmah itu diberikan, dianugerahkan kepada orang yang dikehendakinya. Jika tidak dikehendaki, ya enggak juga, enggak bisa. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, maka ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Nah, kira-kira begitu sebagai penghantar. Selanjutnya monggo silahkan bertanya. Mudah-mudahan saya jadi jalan untuk bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Jika tidak ada jawaban atau jika saya tidak bisa jawab, ya mohon dimaafkan. Nanti akan saya cari informasinya mungkin di pertemuan berikutnya. Gitu Bapak Ibu. Monggo. Ya, monggo Mbak Lola, mungkin tadi ada yang mau ditanya. Saya ingin itu respons dulu apa yang dikemukakan awal ini oleh Pak Iip. Ya. Karena saya bisa sejalan dalam pemikiran itu Pak Iip. Karena kalau kita lihat otak manusia itu kita hanya berapa persen yang baru berfungsi sampai sekarang ini. Iya. Paling pinter aja 5% itu udah Einstein. Ya, tidak di bawah 7. Jadi ada orang-orang yang memang diberikan lebih di dalam berpikir atau bukan dalam menghayati Al-Quran saja, tetapi dalam ilmu pengetahuan itu memang ada orang-orang tertentu yang dilebihkan berpikirnya fungsi. Jadi otak kita sendiri sudah membayangkan bahwa kita masih belum tahu apa-apa. Masih terlalu banyak yang tidak tahunya. Betul. Dari 100%, kalau hanya 5% yang masih berfungsi, itu buat orang pinter. Kalau orang geblek kayak saya, barangkali cuma 1% barangkali dari otak saya yang berfungsi. Iya. Masih rendah. Itu reaksi saya terhadap apa yang barusan dikemukakan. Itu memang sejalan antara apa yang dikemukakan oleh Al-Quran dengan keadaan manusia secara fisiologis yang saya belajar ya, bahwa itu demikian. Lalu yang kedua adalah begini, saya itu mungkin minggu lalu kurang menyimak atau kurang ngerti tentang materi yang dikemukakan oleh Pak Iip. Orang kalau sudah mati kiamat itu bumi hancur, lalu kita pindahnya ke Mars atau ke planet lain, ke galaksi lain. Kok bisa tahu bahwa kita pindahnya ke situ begitu? Karena sampai sekarang bayangan saya alam baka itu walahu alam bisawab begitu, kita nggak tahu gitu. Nah ini aja yang saya tanyakan tadi sama Dini, mungkin Dini bisa menjelaskan karena saya terus terang waktu minggu lalu itu saya mendengar tapi saya tidak begitu menyimak atau kurang menyimak mungkin karena ngantuk atau badan kurang enak. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Ya. Jadi begini. Ya, maksud saya gini Pak. Ya. Kok terlalu tahu itu konkret di suatu planet gitu. Padahal kita kan tidak pernah ada saya nggak tahu ya dalam Al-Quran yang mengatakan kita akan kalau kiamat pindahnya ke planet-planet lain gitu. Maaf, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih atas respon dan perhatiannya bahwa setelah
kematian, maka sang jiwa, karena kita kan lagi topiknya bercerita tentang jiwa ya, bahwa setelah kematian sang jiwa, atau kita nyebutnya manusia lah, itu akan dibagi menjadi 2 kelompok ya setelah kematiannya. Nah, kita lihat ayatnya dulu ya, surah 3 ayatnya 185. Surat 3 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, kullu nafsin, setiap jiwa, diartikannya tiap-tiap yang berjiwa. Kullu nafsin, setiap jiwa. Dha'iqatul maut, akan merasakan maut, atau namanya kematian. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal kiamati. Wa innama, dan sesungguhnya, tuwaffawna, kamu akan diwafatkan. Diwafatkan diterjemahkannya disempurnakan. Jadi wafat itu artinya sempurna. Diwafatkan berarti disempurnakan. Kalau dibilang orang sudah wafat berarti sudah sempurna. Ujurakum, pahalamu, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Setiap jiwa pasti akan merasakan maut. Dan sesungguhnya akan disempurnakan pahalamu pada hari kiamat. Faman zuhziha anin nari, barang siapa yang dijauhkan dari neraka. Wa udkhilal jannata faqad faz, dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia beruntung. Sungguh dia beruntung. Wa mal hayatud dunya, wama, dan tidaklah al hayatud dunya, kehidupan dunia, illa mataul gurur, kecuali kesenangan yang memperdayakan. Ya, jadi setiap jiwa pasti akan merasakan maut atau merasakan mati. Nah, ketika jiwa itu mati, itu ada 2 kelompok, ada 2 pembagian lah. Ada jiwa yang belum bisa diminta pertanggungjawaban. Ya, jadi ada jiwa yang belum bisa diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena pada saat dia hidup dilahirkan, itu utusan yang ada di dalam dirinya belum sempurna. Oke? Jadi rasul diri bahasanya. Utusan yang ada di dalam dirinya itu belum sempurna. Misalnya gini, ada orang lahir, kasusnya misalnya DS apa? Down syndrome ya. Down syndrome misalnya. Apakah anak yang lahir Down syndrome itu otaknya berkembang apa tidak, Bu? Enggak ya, Pak. Kan tetap segitu aja kan, jadi tidak berkembang kan? Iya. Oke, itu satu alasannya. Atau misalnya ada orang dilahirkan ada penyakit, mohon maaf, maksudnya penyakitnya penyakit jiwa, Bu. Kejiwaannya terganggu misalnya. Ya, misal tuh ya. Atau fungsi panca inderanya nggak maksimal. Pendengarannya terganggu, penglihatannya terganggu. Kalau orang bilangnya tuli, telinganya tuli, matanya buta gitu. Misalnya akalnya nggak bisa berkembang. Nah, maka orang yang dilahirkan dalam keadaan tadi, utusan dalam dirinya belum sempurna atau tidak sempurna. Maka orang itu tidak atau belum bisa diminta pertanggungjawaban. Nah, kita lihat ayatnya 17, 15 ya. 17 ayat 15. Manih tada fa innama yahtadi linafsi, barang siapa berbuat sesuai petunjuk Allah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya. Wa mandola, dan barang siapa yang tersesat yadillu alaiha,
maka kesesatannya itu tersesat untuk kerugian dirinya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan mengazab kamu, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi ketika rasulnya belum diutus, maka tidak ada azab bagi dia. Tidak ada azab berarti tidak ada pertanggungjawaban. Nah, rasulah di sini ada beberapa kategori, Bu. Termasuk ada rasul diri. Jiwa kita itu juga rasul di dalam diri kita. Termasuk ruh juga adalah rasul yang ada dalam diri kita. Misalnya kita lihat ya. Nah, suratnya 39, ayatnya 42. Allahu yatawaffal anfus. Allah mewafatkan jiwa. Ya tawafa, wafat kan? Ya, wafat diartikannya memegang. Allah memegang jiwa ketika matinya. Walati lam tamut fi manamiha. Dan Allah memegang jiwa orang yang belum mati ketika tidurnya. Fayumsiku, maka ditahanlah allati qada alaihal maut. Jiwa yang telah ditetapkan kematiannya. Jadi jiwa yang telah ditetapkan mautnya tidak kembali. Wayursilu. Nah, wayursilu itu artinya diutus kembali. Wayursilu. Nah, diartikannya dia lepaskan. Wayursil itu dia mengutus jiwa. Wayursilul ukhra. Dan dia mengutus jiwa lain sampai waktu yang ditentukan. Jadi jiwa ini utusan. Ya. Utusan Allah ke dalam diri kita. Wa yursilu itu kan diutus artinya. Dan Allah mengutus jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Orang yang belum mati itu jiwanya diutus lagi. Masuk ke dalam tubuhnya sehingga dia bisa berfungsi hidup seperti biasa. Nah, karena di dalam diri kita ada utusan, dalam hal ini termasuk juga jiwa adalah utusan. Yursilu itu diutus. Maka jiwa itu kemudian menghidupkan potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi jiwa itu mengandung itu di dalamnya. Nah, misalnya kita lihat di surah 39 ayatnya 32 ayat 9 ya. 32 ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya, ke dalam tubuhnya rohnya, roh ciptaannya. Jadi ada jasad, ada ruh. Dan dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, ini kan unsur jiwa. Nah, ketika pendengarannya belum sempurna, penglihatannya belum sempurna, hatinya belum sempurna, gitu ya. Berarti ini rasul dirinya belum sempurna. Maka orang yang dilahirkan sementara rasul dirinya belum sempurna, maka tidak ada pertanggungjawaban. Apakah dia masuk surga atau dia masuk neraka? Pernyataannya adalah bahwa orang itu masuk neraka karena perbuatan jiwanya yang sadar. Ya, saya ulangi. Bahwa seseorang itu masuk neraka karena perbuatannya yang dilakukan dengan jiwa yang sadar. Surat 6:70. 6 ayatnya 70. Misalnya gini ya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Maknanya agama itu jangan dipermainkan. Jangan dipermainkan. Orang yang suka mempermainkan agama, tinggalkanlah.
dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Jadi orang yang suka mempermainkan agama telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran. Nah, ini ada kata-kata ini. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran. Agar masing-masing diri, diri itu nafsun di sini. Nafsun ya, nah, berarti jiwa. Agar masing-masing diri atau jiwa tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Berarti orang itu dijerumuskan neraka karena perbuatannya. Ya, nah sementara kalau ada orang lahirnya rasul dirinya belum sempurna, kan dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Sehingga tidak bisa dikatakan dia masuk neraka. Karena orang masuk neraka itu karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya dia tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatannya sendiri. Diulang nih ayatnya. Jadi seseorang masuk neraka, dijerumuskan ke neraka karena perbuatannya, karena perbuatan. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Nah, jadi azab itu berlaku bagi orang yang berbuat dengan sadar, berbuat salah gitu ya. Kalau dia belum sempurna secara jiwanya, rasul dirinya, maka tidak akan azab, tidak akan ada azab. Apakah dia masuk surga? Tidak juga. Kenapa? Karena seseorang itu dimasukkan ke dalam surga juga karena perbuatannya. Nah, lihat surat 7 ayat 43 ya. Surat 7 ayat 43. Lillahilladzi hadana lihada wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannata aurithumuha bima kuntum ta'malun. Dan kami cabut segala macam dendam yang ada dalam dada mereka. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Maknanya apa, Bu? Ketika orang itu masuk surga, atau tanda bahwa orang itu penduduk surga kelak, maka tidak ada dendam di dalam dada mereka. Kalau masih ada dendam di dalam dada kita, maaf, belum bisa masuk surga, gitu kasarnya gitu ya. Kenapa? Karena penduduk surga itu dicabut dendamnya. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan dapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul kami. Jadi rasulnya tidak satu yang datang ke dia. Termasuk rasul diri tadi. Termasuk rasul yang diutus Allah, orang lain kepada kita. Nah, banyak rasul, malaikat juga rasul. Manusia juga ada yang jadi rasul. Dalam diri kita juga ada rasul utusan tadi. Membawa kebenaran. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu. Itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi, seseorang itu masuk surga disebabkan apa yang telah dikerjakannya atau karena perbuatan. Begitu juga seseorang dijerumuskan ke dalam neraka karena
apa yang dia kerjakan atau karena perbuatannya yang dilakukan dengan jiwa yang sadar. Nah, sehingga ada kategori ini. Ada manusia yang ketika matinya belum bisa diminta pertanggungjawaban. Ketika rasul dirinya belum sempurna atau belum diutus rasul yang memberikan peringatan kepada dia. Terus selanjutnya gimana orang ini? Maka orang-orang yang seperti ini akan dikembalikan, diberi kesempatan berikutnya dengan dilahirkan atau dengan dikembalikan kepada umur yang paling rendah. Jadi ada orang yang dikembalikan kepada umur yang paling rendah. Nah, umur yang paling rendah itu kan bayi. Nah, coba lihat ayatnya. Surat 2 ayatnya 52. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Ya kalau orang salah karena jiwanya nggak sadar itu dimaafkan. Tetapi kalau ada orang berbuat salah dengan kesadarannya itu yang tidak dimaafkan. Nah, sehingga ada orang-orang yang kalau dia lahir rasul dirinya belum sempurna, maka dia akan dikembalikan. Kita lihat ayat 56-nya, Bu. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Supaya kamu bersyukur. Jadi akan dibangkitkan dalam keadaan bersyukur. Sehingga dia akan dilahirkan kembali menjadi orang yang sempurna. Dan dikembalikannya menjadi umur yang paling rendah, ya 1670. Surat 16 ayatnya 70. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Wa minkum, dan di antara kamu ada yang dikembalikan. Man yuraddu, dikembalikan. Ila ardalil umuri, ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Diartikannya pikun. Ini tambahan ya. Ya, umur yang paling lemah itu bayi. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, supaya dia tidak mengetahui sesuatu pun yang pernah diketahui. Jadi ketika seseorang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, dia lupa apa yang pernah terjadi. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha Kuasa. Jadi diberikan kesempatan dikembalikan ke umur yang paling lemah. Ya, sehingga dia disempurnakan tadi agar bersyukur. Nah, agar bersyukur itu dia lahir sempurna. Ya. Nah, dia lahir sempurna. 16 ayatnya 78. Ayatnya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Berarti keadaan yang tidak tahu apa-apa itu adalah ketika manusia dilahirkan. Betul nggak, Bu ya? Allah mengeluarkanmu dari perut ibu, berarti kan kelahiran nih. Dalam keadaan tidak mengetahui. Nah, kan tadi ada orang yang dikembalikan kepada umur lemah supaya dia tidak mengetahui apapun, gitu nggak, Bu? Nah, posisi tidak tahu apapun itu adalah ketika Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Berarti dia lahir menjadi bayi. Kemudian dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar bersyukur. Nah, ketika dia dilahirkan dalam keadaan sempurna, maka inilah orang yang akan diminta pertanggungjawaban. Gitu ya, Bu ya. Nah, termasuk juga ada yang disebut dengan Al-Quran diri. Al-Quran diri itu juga disebut sebagai rasul diri. Rasul diri itu dalam bentuk hati yang suci.
Ya, jadi kalau orang itu hatinya suci, hatinya bersih, nuraninya itu pasti suaranya suara Tuhan. Nah, itu yang namanya disebut dengan Quran diri atau Rasul diri, Bu. Artinya gini, kalau orang itu lahir sempurna, pendengarannya, penglihatannya, hatinya, akal pikirannya itu sempurna, sehat, Bu. Terus hatinya suci, pasti dia akan ketemu dengan yang namanya petunjuk Tuhan. Karena ada Quran diri di dalam. Gitu ya. Kan misalnya gini, ada orang lahir dibesarkan di sebuah wilayah suku pedalaman yang tidak ada sekolahan, nggak ada pesantren, nggak ada. Nah, terpencil, Bu. Kalau mereka itu sempurna, rasul dirinya tadi, pendengaran, penglihatan, hati, akal pikirnya sempurna, terus hatinya bersih, maka pasti mereka dapat petunjuk juga, Bu. Nah, sehingga dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, coba kita lihat ya. Nah, suratnya surat 3 ayat 100. 3:100. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman. Justru bisa sebaliknya, Bu. Ya. Oh ya. Halo. Halo, di-mute dulu ya. Maaf. Jadi, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman. Ini kan ayat seperti seakan-akan terbalik, Bu. Jika mengikuti orang yang diberi Alkitab, malah mereka membuat kita jadi kafir gitu. Ya, atau ginilah misalnya. Ada orang-orang yang hidup di pedalaman, hidupnya itu bersahaja, Bu. Bersahaja, rukun, damai, nggak ada kerusakan gitu, Bu ya. Terus satu ketika, misalnya ada orang datang di sana ceramah, ngajarin sesuatu, ngajarin agama kah, ngajarin kitab kah, tapi malah jadi ribet urusannya gitu. Masih lebih aman sebelum datang mereka ahli kitab itu gitu. Ya, justru orang yang diberi kitab bukan menambah keimanan, tapi malah mengembalikan mereka menjadi orang kafir sesudah beriman. Gitu. Nah, terus bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Bagaimana kamu menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu. Nah, berarti ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada kamu ini tidak harus lewat ahli kitab tadi. Dan Rasul pun berada di tengah-tengah kamu. Wafikum rasuluh. Sedangkan dan Rasul itu pun ada di dalam kamu. Wafikum itu kan dalam dirimu berarti. Ya, sedangkan dalam dirimu juga ada utusan. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, sesungguhnya ia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Maknanya ketika manusia itu benar-benar menggunakan pendengaran, penglihatan, hati, akal pikirannya, dan menggunakan hatinya yang tulus, yang bersih, Bu, maka dia bisa lurus hidupnya. Justru kalau mengikuti ahli kitab malah membuat mereka jadi kafir gitu. Ya gitu mananya ya. Nah, jadi itu yang pertama, bahwa ketika mati ada jiwa yang belum bisa diminta pertanggungjawaban ketika dia lahir atau ketika saat dia hidup, rasul dirinya belum sempurna ya. Rasul dirinya belum sempurna. Sehingga dia tidak bisa dikatakan masuk neraka, juga tidak bisa dikatakan masuk surga. Karena masuk neraka ataupun masuk surga disebabkan perbuatannya. Oke. Nah, maka orang-orang yang lahirnya tidak sempurna tidak akan ada pertanggungjawaban dan tidak akan diazab. Tapi Allah akan mengembalikan mereka kepada umur yang paling lemah. Ya, ketika mereka tidak tahu apa-apa. Nah, posisi tidak tahu apa-apa itu dalam ayat tadi adalah posisi bayi, Bu ya. Ya, posisi bayi. Nah, gitu. Nah, ketika mereka lahir sempurna, barulah mereka akan diminta pertanggungjawaban gitu.
Nah, berarti yang kedua, ada orang yang ketika mati akan diminta pertanggungjawaban. Nah, siapa orang yang akan diminta pertanggungjawaban? Yang bisa atau yang akan diminta pertanggungjawaban karena mereka normal. Normal gitu. Normal itu ya tidak ada gangguan gitu. Normal dan mereka juga dewasa. Nah, jiwa-jiwa itulah yang diminta pertanggungjawaban. Ya, 17:36. 17 ayatnya 36. Wala takfuma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jangan ikut-ikutan kalau tidak tahu ilmunya. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Berarti orang atau jiwa yang akan diminta pertanggungjawaban adalah orang yang sempurna pendengaran, penglihatan, hati, dan pikirannya. Nah, karena seseorang masuk surga itu disebabkan perbuatannya. Tadi sudah ya, ayatnya di atas. Juga orang masuk neraka karena perbuatannya. Gitu ya. Nah, sehingga ketika manusia itu mengalami kematian, nanti ada levelingnya, Bu. Leveling kelulusannya. Ya. Saya ulangi, bahwa seseorang itu masuk surga karena perbuatannya, masuk neraka juga karena perbuatannya. Lihat perbuatannya. Maka ketika orang itu mati, mereka juga menjadi 4 golongan. Gitu ya. 4 golongan. Golongan, namanya golongan kelulusan lah. Golongan kelulusannya. Nah, orang yang lolos pertama, lolos pertama, itu katakanlah namanya lulus cum laude, Bu. Cum laude ya. Cum laude itu berapa nilainya, Bu? Kalau mahasiswa sidang tuh kalau cum laude berapa nilainya, Bu? 4. 4 ya. Apa 4 koma? Gitu. Ya. Nah, jadi golongan 1 itu lulus cum laude. Nah, kita lihat ayatnya. Surat 6:32 ya, 6 surat 6:32. Wamal hayatud dunya illa laibun walahun waladarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. 1, ini ada kata-kata takwa ya. Ada kata takwanya. Kita lihat lagi surat 7, 169. 7, 169. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini dan berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Dasar serakah begitu orang, Bu. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Apakah kamu tidak mengerti? Oke, kasih ayat yang ketiga. Surat 16:30. 16:30. Ya.
Wa qila lil ladzina taqaw ma anzala rabbukum qalu khaira. Dan dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik. Ya, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi golongan pertama adalah golongan cum laude. Titlenya takwa. Jadi orang yang mengakhiri hidupnya dengan ketakwaan. Atau selama hidupnya dia bertakwa. Maknanya dia mengakhiri daurnya, Bu. Mengakhiri proses kehidupannya. Ketika dia sudah bertakwa. Nah, bagi orang-orang yang lulus dengan titel takwa, jadi sempurna ketakwaannya, maka setelah kematiannya, dia langsung masuk surga. Langsung, Bu. Langsung itu apa, Bu? Berarti ada perhitungan nggak, Bu? Kalau langsung kan gitu ya. Orang ini langsung masuk surga. Nah, coba lihat ayatnya. Surat 2, 154. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup. Tetapi kamu tidak menyadarinya. Jadi mereka sebutnya hidup gitu. Nah, jangan kamu katakan mereka mati, bahkan sebenarnya mereka hidup. Itu namanya istilahnya mereka langsung hidup lagi masuk surga. Dan mereka dapat fasilitas. Nah, surat 3, 169. Jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Nah, jadi dapat fasilitas lagi. Dan yang kedua, orang yang lulus cum laude, titelnya takwa, jadi ketakwaannya sempurna. Bisa memilih surga manapun yang dia kehendaki. Bisa atau boleh, bahasanya ya. Jadi boleh memilih surga manapun yang dikehendaki. Nah, 3974. Surat 3974. Waqalu, dan mereka berkata, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini. Ya, wa aurasanal ardo, yang telah mewariskan kepada kami tempat ini, ardo. Sedangkan kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Berarti orang yang bertakwa boleh memilih surga yang mana yang dikehendaki. Dan surga itu planetnya namanya bumi, Bu. Cuma di sini tidak diartikan bumi kan? Cuman diterjemahkan tempat ini aja. Ya. Coba Ibu perhatikan Arabnya. Wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa aurasana ardo. Al-ardo itu biasanya diartikan dengan bumi. Di ayat ini tidak diartikan bumi. Cuman artinya tempat ini. Berarti surga itu, Bu, serupa tempat tinggalnya dengan planet bumi. Serupa tapi tidak sama. Planetnya disebut Ardo juga. Nah, pertanyaannya kan gini. Adakah planet lain yang serupa dengan bumi selain bumi ini, Bu? Kan itu pertanyaannya, Bu.
yang jadi teka-teki. Adakah bumi lain di alam semesta ini selain bumi yang kita tempati? Nah, itu yang perlu perjalanan gitu ya. Perlu perjalanan kecepatan cahaya, harus perjalanannya antar galaksi atau antar tata surya. Tapi sementara yang dikatakan adalah bahwa ada orang yang lulus cum laude, titelnya takwa, langsung masuk surga, dan surganya boleh memilih surga manapun yang dikehendaki. Nah, tempatnya di sini disebut Ardo, tempat ini. Nah, itu planetnya Earth, Bu, Ardo gitu. Nah, kalau boleh memilih tempat yang mana saja, berarti Ardonya tidak satu kalau begitu ya. Berarti Ardonya nggak satu. Berarti ada ardu yang lain, earth yang lain. Entah di mana, kita juga tidak tahu. Dan saya juga kan belum pergi ke sana. Gitu. Kenapa? Dan luasnya surga itu seluas langit bumi. Coba lihat. Ini kan kami diperkenankan menempati tempat dalam surga ini di mana saja yang kami kehendaki. Nah, sementara atau sedangkan luasnya surga seluas langit bumi. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bukan seluas bumi ya. Jadi surga itu seluas langit dan bumi. Nah, kita bayangkan langit ini seluas apa, Bu? Langit ini seluas apa? Seluas langit dan bumi. Nah, berarti bumi yang ada di luasnya langit itu. Langit ini sangat luas. Apakah buminya satu? Gitu ya. Kayak gitu. Ini pertanyaan yang harus dijawab. Apakah cuma ada satu bumi di langit ini? Sementara ayat sebelumnya mereka boleh memilih surga mana yang mereka kehendaki. Sementara surganya seluas langit dan bumi. Jadi di langit yang mana? Nggak tahu, Bu. Nah, berarti ada kemungkinan ada bumi lain seperti bumi kita. Dan itu tempat sebagai surga. Nah, orang-orang yang mati dalam keadaan bertakwa, itu kematiannya akan disambut malaikat dengan ucapan salamun alaikum. Salamun alaikum. Kalau bahasa kitanya assalamualaikum. 16:32. 16 ayatnya 32. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, ini merekanya yang takwa. Kalau lihat sebelumnya, Bu. Ini orang bertakwa ya. Demikian Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa. Yaitu orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum. Salamun alaikum. Masuklah kamu ke dalam surga. Disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Disambut oleh para malaikat dengan ucapan salamun alaikum. Nah, siapakah orang-orang yang bertakwa ini, Bu? Orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang sudah bertransaksi dengan Allah. Bahwa harta dan dirinya telah dibeli oleh Allah. Harta dan dirinya telah dibeli oleh Allah 100%. Kita lihat 9:111. 9:111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka. Ya, mereka dengan memberikan surga kepada mereka. Jadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa itu adalah mukmin. Orang-orang mukmin yang telah dibeli harta dan dirinya untuk Allah. Maka Allah memberikan surga kepada mereka.
Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itulah yang menjadi janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ini semua manusia punya kesempatan nih. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, inilah orang-orang yang kum laut, yang titelnya takwa, dan mereka itu adalah orang-orang mukmin yang telah membeli atau yang telah dibeli semua harta dan dirinya untuk Allah. Jadi 100% harta dan dirinya adalah untuk Allah. Ya. Nah, mereka itulah orang-orang yang sudah bisa mengakhiri perputarannya, Bu. Mengakhiri kehidupannya di dunia, gitu. Mengakhiri itu berarti sudah selesai perjalanan jiwanya, sudah sempurna, gitu ya. Nah, makanya kita diperintahkan 2877. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat. Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Ini kan perjalanan akhirnya. Dan jangan kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Hanya jangan tertipu. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Berarti orang ini sudah memilih, sudah sampai di perjalanan atau akhir perjalanan jiwanya. Tidak lagi tertipu oleh dunia. Nah, surganya itu istilahnya surga Firdaus. Firdaus itu khusus bagi mereka yang bertakwa, karena mereka mukmin yang telah menjual semua harta dan dirinya hanya untuk Allah. Nah, ini yang disebut dengan lulus kum laut. Dan mereka boleh menempati tadi surga di mana saja. Dan luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Seluas apa langit kita? Nggak tahu, Bu. Ya, ada tata surya di dalam galaksi. Nah, sesama galaksi ada lagi banyak. Dan ada berapa galaksi juga banyak. Sehingga ada kemungkinan, ya, bisa dimungkinkan. Namanya juga berpikir kemungkinan gitu. Mungkinkah ada bumi-bumi lain? Nah, itu yang mesti dicari jawabannya. Yang kedua, ini kan yang golongan cum laude ya. Nah, berarti ada 3 golongan lagi yang lain, Bu. Ya. Yang 3 golongan tadi adalah golongan yang lulus biasa. Lulus biasa masuk surga, tapi surganya udah dikatrol. Ada yang lulus bersyarat. Lulus bersyarat sebelum dia masuk surga harus melakukan penyempurnaan. Dan yang keempat itu tidak lulus. Tidak lulus berarti ya dia masuk neraka, mengalami proses pematangan ulang gitu, Bu. Bahasanya masuk neraka lah gitu. Nah, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan dari Prof. Lola. Ya. Demikian Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan atau mau ditanggapi lagi? Halo. Mbak Lola. Mbak Lola masih ada di sini? Ada, terima Oke. kasih. Ya. Ini sih kalau jalan untuk seluas langit dan bumi lah iyalah. Hanya tempatnya seluas langit dan bumi. Tapi yang saya bingung adalah kalau kita pinpoint ke salah satu planet, itu kan konkret. Planet yang kita kenal itu konkret kan, ada. Betul. Sudah terbukti ada. Nah, kalau kita pindahnya ke situ itu saya nggak jamin gitu, nggak jamin saya mengerti gitu. Iya. Mbak Lola,
Mungkin saya mau jelaskan aja ya. Itu adalah pernyataan saya, Mbak. Karena kan Pak Iip lagi cerita dengan macam-macam planet. Lalu pertanyaan saya, mungkin ya dengan planet-planet yang mati. Kan planet mati ada Merkurius, ada Venus. Bumi ini planet hidup karena masih ada airnya. Mars juga dianggap planet yang hidup karena ditemukan ada air di sana. Lalu pertanyaan saya, kalau orang mati itu bisa pindah ke tempat lain ya, yang seluas langit dan bumi. Lalu saya tanya, mungkin bisa ke Mars juga ya, Bang Iip ya, karena kan masih ada kehidupan di situ. Jadi itu hanya sinyalemen, bukan memastikan kok. Dan itu kata-kata saya kok, Mbak Lola, bukan. Oh iya. Ya, jadi, karena terjemahan seluas langit dan bumi itu. Saya menanyakan pada Iip, boleh dong ya, kalau mungkin juga kita pindahnya ke Mars. Ya mungkin saja. Jadi bukannya ada di dalam Al-Quran tuh Mars itu hanya saya menghayal aja, mengingat bahwa planet-planet yang mati ada 2 karena ada air, karena terketuan matahari. Yang planet yang hidup itu ada bumi, dan paling dekat bumi itu ada Mars. Jadi saya berhayal berdasarkan ayat yang tadi Pak Iip sampaikan, mungkin juga. Jadi itu kemungkinan saja, bukan kepastian kok. Bukan pemastian, cuma mungkin juga ya kita ke Mars, karena sekarang orang-orang kan lagi pada bikin. Memang saya kan bilang saya nggak gitu menyimak, saya cuma dengar gitu. Mungkin ujungnya, tapi kalau sampai apa yang diterangkan dari tadi oleh Pak Iip itu benar ya, karena dia cuma mengatakan ke tempat yang seluas langit dan bumi ya. It's in the middle of nowhere, kita nggak tahu. Jadi ada kata-kata Mars itu obrolan aja kok, bukannya ajaran yang dipastikan hanya obrolan, karena sekarang manusia juga lagi bikin percobaan untuk tinggal di Mars. Orang gila yang mau membuat hotel di Mars karena kayaknya bukan main. Jadi obrolan itulah ke arah Mars, tapi bukan sesuatu yang memastikan bahwa akan ke Mars. Saya udah ngaku duluan kan bahwa saya mungkin terlelap atau apa gitu, cuman ujungnya denger gitu kan. Terus saya tanya sama Dini aja tadi, si Din. Oh gitu, iya. Aku sih nggak ngerti, Mbak. Padahal itu yang ngobrolin itu Dini Cokro ya, jadi. Iya, itu yang saya baru tahu, Bu, segitu aja. Saya nggak mau nambahin yang di luar kemampuan saya, nggak mau nambahin. Gitu. Tapi ya kalau pengertiannya seluas langit dan bumi, ya seluas langit dan bumi itu ya artinya planet itu kan ada di langit dan bumi ini ya Pak ya. Artinya seluruh alam inilah letaknya planet-planet itu. Nah, kan ilmu pengetahuan kan sudah menemukan yang kemarin Bapak juga sampaikan ada 9 itu ya. Ada Merkurius, ada dan sebagainya itu termasuk di langit dan bumi ini ya Pak ya. Termasuk. Itu kan semuanya ada di langit juga. Betul. Nah, di tata surya termasuk galaksi lain juga. Ada galaksi lain, ada Andromeda, kan ada yang lain, Bima Sakti segala macam. Kan kita juga nggak pernah tahu di sana adakah tata surya seperti kita. Nah, itu yang perlu dibuktikan dengan pengetahuan atau dengan sains gitu. Nah, ayatnya memang menginformasikan bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Langit itu kan sangat luas sekali gitu. Di dalamnya banyak planet, banyak tata surya, banyak galaksi, banyak segala macam lah gitu. Kita nggak pernah tahu, Bu. Nah, itu yang sangat itu kebesaran Tuhan, saya kira. Nah, kekuasaan Tuhan itu digambarkan dengan seluas langit dan bumi. Nah, itu juga termasuk salah satu yang saya tidak tahu kalau saya tidak tahu, Bu. Iya. Jadi ada hal yang saya tidak tahu kalau saya nggak tahu. Usah jadi mukmin aja biar memilih yang bebas tadi, yang baik-baik, Bunda Prof. Ya, gimana Pak Muji? Ya, kita berupaya menjadi mukmin aja biar mendapatkan bebas ya, kemana mau tinggal. Iya. Gitu. Iya. Nasinya tadi gimana caranya kita lulus cum laude, jadi mutakin atau jadi mukmin. Nanti kita akan ngalamin mungkin gitu ya. Ya, sekarang yang kita pikir sekarang bukan masalah yang opininya tadi. Cuman pikirkan bagaimana caranya saya ini hidup atau saya mengakhiri hidup saya dengan gelar mutakin gitu. Atau gelar mukmin, itu aja pikirin lah itu. Yang itu yang udah pasti ada jawabannya, ada balasannya. Sementara tadi apakah ada planet lain, ada bumi lain, itu di luar wilayah kemampuan kita. Mungkin nanti ada orang-orang yang akan membuktikan itulah gitu, tapi bukan
Nah, kita terbatas sekali dalam hal itu gitu. Iya. Gitu ya. Minggu lalu Baik. itu kalau nggak salah sempat Pak ada diskusi yang ya artinya tidak mendapatkan jawaban karena diskusi itu terjadi karena kebingungan kita masing-masing ya. Ya. Misalnya masalah bahwa ketika kita dilahirkan kembali itu bisa saja dalam bentuk jin, bentuk apa macam-macam itu loh Pak, yang boleh jadi yang jadi batu segala. Iya, itu yang masih juga menjadi satu pemikiran, itu karena pengetahuan atau kemampuan kita untuk tahu itu terbatas ya. Mungkin kalau misalnya bisa diperjelas ini tadi menurut saya penjelasan Pak I itu tuh menjawab pertanyaan dan kebingungan kita kemarin ya. Tetapi mungkin satu lagi ini kalau misalnya bisa dijelaskan ulang mungkin kita bisa lebih paham Pak. Yang itemnya mana? Poinnya aja Bu, biar langsung yang spesifik. Kalau kita itu dihidupkan kembali karena kita itu nggak lulus cum laude tadi, mungkin kemudian perlu pematangan dan sebagainya itu, kemudian kita kan akan dihidupkan lagi. Boleh jadi kita tuh dihidupkan lagi itu dalam bentuk bukan manusia misalnya, tapi dalam bentuk jin, dalam bentuk batu, dalam bentuk binatang, dalam bentuk itu. Nah itu tuh dalam arti yang sesungguhnya atau mungkin itu juga kiasan ya, misalnya apakah dengan karakter seperti itu, tetapi sebetulnya kita itu dihidupkan sebagai manusia, tetapi karakternya itu karakter seperti binatang. Binatang itu kan juga punya karakter yang macam-macam misalnya gitu ya, atau gimana itu Pak? Itu harus Ibu boleh dilihat di mana ya? Saya pernah bahas itu, judulnya Kebangkitan, Bu. Iya. Itu nanti harus dilihat modul kebangkitan, itu mesti 3 jam sih dengerinnya, atau 2 jam lah dengerinnya, Bu. Iya. Nah, dalam Quran itu dijelaskan bahwa manusia akan dibangkitkan hidup kembali. Ya. Nah, kebangkitan itu dalam Quran ada 2 jenis. Ada kebangkitan sempurna dan kebangkitan tidak sempurna. Nah, tadi kalau ada misalnya manusia itu hidupnya yang pertama belum sempurna, masih banyak salah, masih banyak dosa kan gitu. Maka dia akan mengalami daur ulang yang kedua, menjalani proses kebangkitan yang sempurna. Nah, kebangkitan sempurna itu dia mesti menjalani hukuman dari nol lagi tuh, ngerayap lagi bahasanya itu, sampai jiwanya benar-benar mateng. Nah, makanya dalam Quran ada kata-kata begini, 40 ayat 11. Sini mereka berkata, ayatnya belum keluar ya? Bentar. Belum keluar ayatnya. Oke. Nih, mereka berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Berarti 2 kali mereka hidup mati masuk neraka. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Berarti ini kan kehidupan ketiga nih bagi mereka kan? Dan mereka minta jalan keluar dari neraka itu. Adakah jalan keluar dari neraka? Ada. Ketika mereka jiwanya sudah mutmainah. Sudah takwa. Baru dia bisa keluar dari neraka. Nah, ketika jiwanya amarah, maka pasti masuk neraka karena zolim. Ketika jiwanya masih lawamah, maka juga akan kembali masuk neraka karena jahil posisinya. Ketika jiwanya sudah mutmainah, udah stabil, itu pasti keluar dari neraka dan akan masuk surga karena sudah takwa posisinya gitu, Bu. Nah, selama jiwanya itu belum mutmainah, belum takwa, berarti kan dia bertahan di mana? Dia bertahan di neraka, Bu. Nah, kayak gitu. Nah, setelah mereka mengalami proses masuk neraka, berarti kan dimatengin. Masuk neraka kan kesannya dibakar, Bu ya. Dibakar kan panas kan? Panas. Nah, seperti kita mau mendaur ulang emas kan, supaya dibentuk dia panasin dulu baru dibentuk. Orang mau membuat apa dipanasin dulu baru dibentuk. Kayu dibengkokin dipanasin dulu kan gitu.
Nah, sesuatu yang selesai dipanaskan kan nggak ujug-ujug dingin, gitu nggak Bu ya? Iya. Nah, ketika jiwa-jiwa itu selesai mengalami pematangan di neraka, keluar nih jiwanya dari neraka, itu kan sebelum dia lahir jadi manusia, itu kan jiwanya itu berupa energi gelap yang suasananya hawanya anget-anget gitu. Nah, itu namanya jin, Bu. Posisi jin. Jin itu artinya kan gelap atau energi gelap. Nah, sehingga dia mengalami posisi itu. Nah, jin sendiri dalam Quran ada 4 jenis. Jin ifrit. Jin ifrit itu berarti kegelapan yang dahsyat. Sifatnya masih kasar, masih jahat gitu. Jiwanya belum stabil gitu, Bu. Maka dia mesti diintepin dulu. Kemudian kalau sudah jin ifrit, dia kemudian berubah jadi jin qasid. Sudah nggak jahat lagi, sudah tidak kasar lagi, tapi sudah mulai lunak. Tetapi qasid itu artinya bingung. Dia masih bingung nih, saya mesti ngapain. Baru kemudian setelah qasid, menjadi jin soleh. Jin soleh itu jin yang sudah baik. Jadi energinya sudah terkendali. Baru kemudian jin muslim. Nah, jin muslim ini sudah berserah diri dan sudah bergerak menjadi dewasa. Dan jin-jin inilah yang selalu mencari petunjuk, Bu. Mencari petunjuk itu di mana saja ada ayat Quran dibacakan, dia ikut tuh. Nah, kita lihat misalnya ayatnya 4629. 46 ayatnya 29. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin. Rombongan loh Bu ini. Iya. Banyak nih kalau rombongan. Nafaro itu ya rombongan gitu. Dan ingat, cuman kita nggak ingat kenapa ya. Dan ingat ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu. Untuk apa? Yang mendengarkan Al-Quran. Jadi ketika ada Al-Quran dibacakan, ketika ada Al-Quran dijelaskan, ini serombongan jin dihadapkan ke situ, Bu. Para jin tuh dengerin. Gitu bahasanya. Bahasa manusia gitulah. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya tadi, menghadiri pengajian lah, atau menghadiri pemahaman, terserah namanya. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya itu, lalu mereka berkata, karena itu rombongan lah Bu, banyak berarti ya. Yeah. Ada juga jin-jin yang masih nalurinya iseng, jin qasid apa jin apa di sebelumnya. Itu juga suka bikin ribut. Diamlah kamu, diam, kita lagi ngaji ini gitu bahasanya Bu. Diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembicaraan telah selesai, pengajiannya udah bubar Bu. Mereka kembali kepada kaumnya jin kan, sesama jin berarti untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hei kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Quran yang telah diturunkan sesudah Musa. Jadi dulu mereka ini pernah juga ikut ngaji sama Musa. Sama Musa. Yeah. Jadi ketika Musa ngaji lagi, ketika Isa ngaji lagi, sampai di Muhammad ngaji lagi, sampai sekarang dia masih ngaji, Bu. Ya. Kenapa? Karena mereka tuh belajarnya lama, berbeda dengan kita. Ya, Ibu Dini, Ibu Lola, kalau belajar kan cepat. Kenapa? Ada perangkatnya, Bu. Ada perangkatnya. Perangkatnya apa? Pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, bisa mikir, bisa ngolah gitu, Bu. Nah, kalau dia masih dalam bentuk jin, ya kan gimana ngolahnya, Bu? Makanya mereka butuh lebih lama untuk mencernanya. Ya. Yang memberikan, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, kata si rombongan jin tadi, Bu. Terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, tadi kan si orang yang masuk neraka ngakui dosa-dosa nggak, Bu?
kami telah mengakui dosa-dosa kami gitu. Makanya kalau kamu menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah dan beriman kepadanya, apa yang disampaikannya, maka Allah akan mengampuni dosamu dan melepaskan kamu dari azab. Berarti dia bisa lepas dari azab itu, keluar dari kondisi itu kalau mereka sudah diampuni dosa-dosanya. Nah, ketika mereka sudah muslim itulah, ini satu lagi. Dan orang yang tidak menerima seruan, orangnya kan ini jin sebutnya. Dan siapa yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Tetap mereka tersesat. Nah, sehingga mereka akan selalu mencari petunjuk dengan cara dia mendengarkan Quran ketika Quran dibacakan. Ketika mereka menerima, maka disitulah titik akhir perjalanan mereka ada di alam jin itu. Nah, baru kemudian akan diberi kesempatan hidup kembali atau dikembalikan menjalani kehidupan sebagai manusia yang kedua tadi, Bu. Nah, makanya sekurang-kurangnya setiap jiwa minimal akan mengalami 3 kali kehidupan kan? Kehidupan pertama karena jiwanya amarah, masuk neraka. Kehidupan berikutnya masih lawamah, masuk neraka lagi. Baru berikutnya dia akan masuk surga kalau sudah mutmainnah. Jadi ketiganya itu mereka sudah lepas dari neraka. Cuman prosesnya tadi tidak sebentar. Mereka mesti belajar lama gitu, Bu. Untuk tahu petunjuk itu gitu. Nah gitu. Jadi pengertian jin itu kan energi ya Pak ya? Iya. Apakah itu termasuk juga energi itu dalam bentuk tadi misalnya batu kemudian dibangkitkan kembali dalam bentuk-bentuk yang lain gitu. Coba kita lihat ayat ini sementara ya. Sementara. 55. Ya. Sebentar. Tadi kan surah nomor 40 kan surat Mukmin ya. Ya. Di Quran saya surat Ghafir sih tulisannya. Sama. Oh, Ghafir itu Mukmin ya? Ya, bukan, beda. Coba lihat ayatnya ini ya. Ini ayat 1, Bu. Ini kan Al-Mu'min ya. Nah, di Quran yang lain namanya bukan Al-Mu'min, tapi Ghafir. Oke. Okay. Nah, Ghafir itu diambil di ayat ayat ketiga, Bu. Ada kata-kata Ghafir. Ghafir itu artinya yang mengampuni. Yang mengampuni. Ghafiri dzanbi, yang mengampuni dosa dan menerima taubat. Iya, makanya ada yang dikasih namanya surat Ghafir. Oh, gitu. Enggak salah. Suratnya masih sama ini. Atau tapi ayatnya sama, yang ayat 11-nya. Iya, bunyinya sama. Emang suratnya sama, Bu. Ya, emang. Kan surat 40 kan? 40. Surat 40. Jadi surat 40 itu bisa disebut dengan mukmin, bisa disebut dengan Ghafir. Jadi kadang-kadang ada surat yang namanya banyak, Bu. Misalnya Al-Fatihah. Disebut juga Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani, surah. Banyak itu. Al-Fatihah ada 30 lebih, 40-an kalau nggak salah. Jadi yang paling banyak namanya itu Al-Fatihah, Bu. Ya, yang lain rata-rata emang satu. Ya, Al-Ikhlas. Ada yang menyebutnya Al-Ikhlas kan Qul huwallahu ahad. Ada yang menyebutnya surat Tauhid, Bu. Karena di situ mengesahkan Allah. Sebetulnya nggak terlalu masalah sih. Kalau hanya penamaan ya gitu. Seperti Alam Nasroh. Ada yang menyebutnya surat An-Nasr. Ada yang menyebutnya surat Al-Insyirah. Ada yang menyebutnya An-Nasroh. Terserah lah. Penting Nasroh pokoknya, Mbak. Nasroh itu. Banyak, Pak. Gitu. Oke. Gitu ya. Nah, yang kembali ke jin tadi, kita lihat surat 55, misalnya ayatnya berapa ya? 16 apa 17? 15 nih. Kayak ada jinnya. Wa khalaqal janna mim marijim minar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Berarti kan dia energi, Bu. Iya. Nah, surat 15 ayatnya 26. Kita lihat. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
Sebelumnya apa? Dan kami telah menciptakan sebelumnya jin. Wal jan khalaqnahu min qablu, dan jin diciptakan sebelumnya dari api yang sangat panas. Cobaan tuh jadinya ya. Ya? Ya cobaan kan sebelum jadi manusia kan biasanya Iya. cobaannya. Iya, makanya sebelumnya jin dulu. Dan kami telah menciptakan jin sebelumnya dari api. Jadi ada proses jin kemudian ke manusia gitu, Bu. Gitu. Nah, tapi jinnya harus muslim dulu. Kalau masih ifrit belum bisa. Muslim itu sudah berserah dan sudah tahu petunjuk Tuhan. Sehingga bisa menjalani hidupnya sebagaimana layaknya manusia gitu loh. Iya, baru tahu nih Pak Ip, kan tadi kita pikir jin sendiri, manusia sendiri. Tohnya itu adalah rangkaian ya. Rangkaian sistem. Karena manusia itu kan diciptakan dari unsur yang sempurna, Bu. Semua unsur di alam semesta ada dalam diri manusia. Termasuk ada jinnya dalam diri kita. Iya. Ibu kalau tetangga beli mobil, panas nggak hatinya, Bu? Enggak. Oh enggak, berarti udah aman, Bu. Jinnya udah takluk berarti. Jinnya udah jin muslim. Udah muslim. Ada orang yang mudah kepanasan, Bu. Iya. Mudah kepanasan. Tetangganya rumahnya baru panas itu, mobilnya baru panas itu, gitu. Itu ifrit ya Pak. Panas jadi masih api itu ya. Itu masih masih jinnya belum tunduk, makanya itu yang mesti ditundukin sama kita. Masih ifrit, masih mudah kepanasan, Bu. Jangan, kasihan. Karena kita nggak nyaman kalau panas kan. Gitu. Iya, luar biasa banget ya pengertiannya ya kalau dipikir. Iya. Setelah didalami ya. Tadinya kita kan taunya sepotong-sepotong. Gitu. Iya Pak. Ibu kalau kulit kita digesekin terus, Bu, kita gesek-gesekin kulit, kerasa nggak, Bu? Panas. Nggak bisa melepuh nggak, Bu? Nggak bisa melepuh nggak? Bisa. Berarti kan kalau ada gesekan kan jadi panas, kan jadi melepuh tuh, Bu, panas kan? Iya. Gitu. Kalau ibu tinggal ibu memegang es, ibu pegang es, Bu, batu es. Ibu pegang batu es, Bu. Coba dirasain lama-lama jadi apa, Bu? Panas. Nah, gitu. Berarti tubuh kita melawan, Bu. Ketika kita bersentuhan dengan dingin, tubuh kita akan mengeluarkan panas. Kan gitu ya bahasanya. Kalau kita kedinginan, ya kita gosok-gosok, kita jadi anget tuh. Gitu. Karena memang dalam diri kita ada unsur jinnya, ada unsur apinya. Ada unsur apinya di situ. Nah, ada jin lah bahasanya. Iya. Jadi jangan dibayangin jin itu genderuwo gitu. Enggak. Kuntilanak itu mah film itu buat. Iya. Iya. Gitu Bu Dini. Ada apa tadi? Ada yang kelewat nggak? Enggak, terima kasih Pak. Jadi itu pengertian tadi itu mengingatkan kembali ada 4 jin itu ya, ada ifrit. Iya, ifrit, qasid, soleh sama muslim. Iya. Nah, gitu. Ya, makasih. Oke, baik. Yang lain? Monggo, ini udah sesi pertanyaan. Monggo. Saya nanya Pak, maaf. Ya. Tadi di chat, maaf, saya lagi di jalan soalnya ada di chat Pak. Oke. Terima kasih. Oh, udah di chat, pertanyaannya di chat. Oke. Iya Pak. Di chat apa? Di chat mana nih, Far? Pada orang sakit, pada saat orang sakit parah, sehingga dalam proses pengobatannya ia ditidurkan, dibuat tidak sadar selama 1-2 minggu. Jiwanya ada di mana? Jiwanya ada di mana? Ya kan udah dijawab tadi. Ketika orang mati, jiwanya dipegang. Dan ketika dia tidur, jiwanya dipegang. Nah, surat berapa tadi itu? Surat 3942 ya. Coba lihat lagi. Bentar. Ayatnya mana? Munculin dulu. 32 ayat 42. 39. 3942. Ibu Farida sudah di pinggir apa masih di tengah jalan? Masih di jalan, Pak. Oh, masih di jalan. Ya, tapi saya ikut dengerin. Makanya saya nggak suruh baca. Allah memegang jiwa orang ketika matinya, ya. Jadi jiwa orang yang mati di mana, Bu? Dipegang ya. Kalimatnya gitu dulu. Orang mati jiwanya dipegang Allah. Yang belum mati gimana? Yang belum mati ketika tidur dan memegang jiwa
orang yang belum mati di waktu dia tidur. Berarti ketika orang itu tidur, ketika orang itu koma ya, bukan titik 2 ya, koma ya. Nah, di mana jiwanya? Dipegang oleh Allah. Gitu jawabannya. Ah, coba ada pertanyaan lain nggak, Bu Farida? Artinya nggak gentayangan nggak ya Pak ya? Ya, yang gentayangan itu yang mati, bukan yang mati. Mati kan jiwanya keluar, mau berkendaraan berikut. Itu namanya gentayangan. Nah, istilah lainnya ini diwafatkan. Allah mewafatkan jiwa. Kalau dia wafat, jiwanya dipegang oleh Allah. Sekarang gini, Bu. Ketika kita tidur, jiwanya di mana, Bu? Dipegang Allah. Dipegang Allah. Ketika koma? Sama kan? Nah, dipegang Allah itu gimana, Bu? Dipegang Allah seperti apa dipegangnya? Nah, itu yang mau ditanya. Nah, tadi kok nggak nanya tuh? Mau nanya, Pak. Dipancing dulu berarti. Kita lihat ayatnya ya. Kita lihat ayatnya. Suratnya 42 ayat 11. Lihat 42:11, Bu. Dia pencipta langit bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan. Dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dan dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Ya. Nah, ayat ujungnya lihat. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Oke? Halo, Bu? Iya, Pak. Dengerin, Pak. Oke. Berarti dia seperti apa, Bu? Serupa dengan dia. Dia itu seperti apa? Nah, dia itu maha mendengar dan melihat. Dia pencipta langit dan bumi. Jadi bingung. Serupa apa? Nggak tahu serupa apa. Kenapa bingung? Kan ketika orang itu mati dipegang oleh Allah. Ya. Ketika dia belum mati tapi tertidur atau ditidurin, jiwanya kemana, Bu? Allah. Dipegang Allah juga. Ya. Allah itu seperti apa? Seperti kita. Allah itu seperti apa? Tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Berarti dia tuh serupa dengan apa? Nggak tahu. Nggak serupa dengan siapa-siapa. Tidak serupa dengan apapun. Tidak sesuatu pun. Susah amat, Ibu. Ini ayatnya udah gamblang. Jadi kalau saya tanya, jadi Allah itu seperti apa? Tidak seperti apa. Tidak seperti apa-apa. Serupa dengan apa? Jangan pernah bayangin. Jangan dibayangin kok. Nggak ada serupaannya, Bu. Tidak pernah tahu kita. Karena ayat. Lah makanya jawabannya kan gampang. Jadi Allah itu seperti apa? Halo? Iya. Jangan iya dijawab dulu. Iya. Tidak ada wujudnya. Allah tuh wujud. Kenapa nggak ada wujud? Oh, wujud, ya. Allah tuh wujud. Wajib loh wujud, Bu. Iya. Cuman kalau saya nanya, jadi Allah tuh seperti apa? Seperti dia sendiri. Ya wujudnya. Tidak seperti apa-apa. Ya wujudnya. Kenapa? Karena dia tidak seperti apapun gitu. Iya. Jadi jangan bayangin dia, jangan. Kalau kita membayangkan Allah, itu membayanganmu. Karena dia tidak seperti apapun. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Kita tidak bisa merupakan dia, Bu. Iya. Oke. Nah, jadi kalau Ibu tanya, ketika orang itu tidur, jiwanya kemana? Halo? Ya, dipegang katanya. Dipegang siapa? Allah. Dipegang Allah. Dipegang Allah. Seperti apa rasanya? Nggak tahu. Tidak seperti apa-apa. Kita nggak bisa bayangin itu. Iya, nggak tahu makanya. Ya udah. Seperti tidur, nggak tahu apa-apa.
tidurnya tidur lep aja, Bu. Ya berarti sudah, kita nggak bisa ngebayangin itu, nggak bisa digambarkan karena tidak seperti apa-apa tidurnya, Bu. Karena kita udah nggak sadar. Iya, benar-benar lep, benar-benar nah, gitu. Kalau dipegang Allah, Allah tidak seperti apa-apa, tidak serupa dengan apapun. Jadi seperti apa ketika dipegang? Ya nggak seperti apa-apa. Nggak seperti apa-apa. Iya. Jadi berarti nggak tahu. Jadi kalau ibu tanya sama orang yang dibuat tidur tadi sampai 2 minggu, terus kita tanya dia, apa yang kamu rasakan? Saya tidak merasakan apapun. Nah, itu berarti dipegang, Bu. Kalau dia bisa bercerita, berarti nggak dipegang oleh Allah. Dia dilepas berarti, Bu. Dilepas dan dia gentayangan gitu loh. Kalau dipegang, maka dia tidak seperti apa-apa. Dan nggak bisa cerita apa-apa. Paham, Bu? Iya. Nah, gitu. Ibu pernah nggak tidur, terus nggak ingat apa-apa, taunya udah bangun aja? Iya, sering. Nah, itu berarti tidur yang dipegang jiwanya, Bu. Kalau kita mimpi ke sana, kemari, kemana, itu berarti jiwanya dilepas, Bu. Tapi berarti dalam mimpi, belum dibangunin. Iya, kalau dipegang sama dia, tidak ada mimpi. Lep aja udah. Nggak ingat apa-apa. Jadi jiwanya jalan-jalan ya? Kalau ngimpi. Iya, kalau ngimpi berarti jiwanya jalan-jalan, Bu, dilepasin. Iya, sering banget nggak ingat apa-apa. Iya, nah itu berarti dipegang istilahnya, Bu. Gitu. Jalan-jalan kadang-kadang mimpi orang yang sudah meninggal gitu ya. Kadang-kadang saya ketemu ibu saya, ketemu orang-orang yang udah meninggal gitu. Ya kalau itu Bu, berarti sesama dipegang, sama-sama dipegang. Oh gitu, jadi ketemu ya? Ya ketemu, sama-sama dipegang sama dia, ketemu bisa. Gitu. Padahal senang loh kalau mimpi ketemu tuh. Iya, benar. Iya senang itu. Tapi Iya senang itu. Biasanya nggak ngomong. Bu, senang itu kalau kita lihat mereka ada di surga. Saya pernah lihat mereka di halaman rumah saya, lagi melihat bunga-bunga. Berarti menikmati. Surga. Biasanya nggak ngomong tuh diem gitu. Nah, itu. Cuman nggak ada komunikasi, cuman lihat aja. Tapi saya nggak ngomong ya. Kalau saya ngomong ya. Gue nggak ngomong. Ngomong bilang senang lihat kebunnya diperhatikan, banyak bunga-bunga, jadi duduk di sini enak gitu. Nah, pernah nggak Ibu ngobrol dalam mimpi dengan orang yang udah mati? Ya pernah itu. Tapi saya nggak ngomong, saya dengerin. Dia bicara. Tapi kita dengar. Pernah? Iya. Atau kita juga diskusi sama dia gitu. Ngobrol, nanya juga mau kemana gitu. Bisa jadi ada dialog, Bu. Berarti udah connect frekuensinya. Mau diajak pergi sama-sama. Iya, saya tuh pernah mimpi orang tua saya, Bu. Juga pernah gitu. Awalnya hanya kelihatan aja dari jauh, tapi nggak bisa ngobrol. Hanya melihat saja. Lama-lama terakhir mimpi itu udah komunikasi. Oh iya? Iya, Bu. Bisa terjadi. Ya, saya kayak ngobrol, dia nggak pengen bangun. Waktu bangun Iya, cuman pas bangun sedih, Bu. Dia udah nggak ada. Gitu. Dan saya sadar waktu itu dia tuh udah mati. Oh. Cuman bertanya. Sadar waktu itu Pak. Saya tahu, Bu. Bapak tuh udah mati. Dalam mimpi itu saya juga tahu bahwa dia udah mati. Oh. Iya. Tapi ada dalam mimpinya itu ngobrol gitu. Ada. Kayak komunikasi aja gitu. Iya. Nah, cuman kadang-kadang nggak banyak sih komunikasinya, hanya sebentar saja gitu. Selanjutnya ya kita nggak ingat apa-apa lagi gitu. Gitu, Bu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Udah nggak ada nih. Oke. Nah, itu kata Bu Suli, Allah itu unidentified. Nggak ada definisi. Gimana susah. Karena dia tidak seperti apa-apa. Tapi bukan nggak ada wujudnya. Allah tuh wujud. Tapi nggak tahu kita. Tapi wujud Allah tidak seperti apa-apa. Tidak seperti apa-apa. Kemana akan aku melihat di situ ada wajah Allah, Pak? Iya, tapi dia tidak seperti apa-apa. Iya. Nah, pertanyaannya, pernah nggak Ibu bertemu dengan zat yang tidak seperti apa-apa itu? Nggak pernah.
Bagaimana nggak pernah? Udah dia meliputi segala sesuatu. Ya, tapi kita nggak Ada dalam diri kan? kita. Oh, kita yang nggak sadar. Ada dalam diri kita. Dia ada dalam diri kita, apa kita ada dalam dirinya? Dia ada dalam diri kita. Oh, Kan terbalik. Masa Allah sekecil kita, Bu? Enggak, ada di dalam kita. Enggak. Kita ada dalam dia. Oh gitu. Iyalah, kalau dia dalam diri kita. Ruhnya ditiupkan ke kita. Iya, kalau dia ada dalam diri kita, berarti dia jadi kecil sebesar kita. Dia ada di dalam semua diri manusia, jadi besar. Enggak, dia meliputi segala sesuatu. Iya. Kata Allah. Dia meliputi segala. Umar, katanya kita tajalinya, ya. Kita perwujudan. Ya. Saya juga masih bingung sih. Jadi kita itu adalah segala alam semesta ini adalah apa ya? Salah nggak kalau dibilang perwujudan atau ya, jadi seperti bukan. Kalau kata-kata kita sulit untuk mendefinisikannya, sulit mengartikulasikannya, Bu. Udah pakai ayat menggampang. Tuh pakai ayat menggampang tuh. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan adalah Allah meliputi segala sesuatu. Kita kan sesuatu. Oke? Iya. Kita kan sesuatu. Ya, Allah meliputi segala sesuatu. Bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu sementara dia meliputi segala sesuatu? Ayo. Bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu sementara dia meliputi segala sesuatu? Bagaimana mungkin kita tidak bersama dia sementara dia selalu bersama kita? Bagaimana mungkin kita tidak bisa merasakan kehadirannya sementara Allah Maha Kasih Sayang, menyayangi semua makhluknya? Karena Allah Maha meliputi segala sesuatu. Dari yang terbesar sampai yang terkecil-kecil-kecilnya. Berarti bukan dia dalam diri kita sebetulnya, tapi kita ada dalam dia. Karena dia Maha meliputi segala sesuatu. Kalau kita dalam dia meliputi segala sesuatu, bisa nggak kita lepas diri dari dia, Bu? Nggak bisa. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau menghadap, nah, di situ wajah Allah. Kita nggak bisa lepas dari wajahnya. Sadarkah kita? Itu aja pertanyaannya. Kita aja nggak sadar. Iya. Itulah yang kemudian Allah Maha Besar. Allahu Akbar tuh yaitu, Bu. Kita itu nggak bisa lari darinya. Kan dia meliputi segala sesuatu. Gitu. Halo. Iya, Pak. Iya, paham dari Anissa ya tadi ya. Ya, Anissa 126 ya. Iya, Pak. Gitu. Oke, masih adakah? Sudah maghrib ini. Sudah maghrib, Pak. Ya. Sudah maghrib. Ya. Jadi perjalanan jiwa sudah selesai dengan pertanyaan. Ya. Minggu depan topiknya lain, Pak. Nanti minggu depan kita topik lain. Ya. Karena kalau kita bicara penciptaan semesta, bicara galaksi, bicara Andromeda, bicara bintang-bintang, ya itu sebetulnya Quran menginformasikan dengan detail, Bu. Iya. Ya, tapi ya nanti saya khawatirnya apakah nyambung sama psikologi. Pusing malahan ya, Pak. Nah, nanti malah nama pusing nggak apa-apa. Jadi begitulah akhir perjalanan sang jiwa ketika jiwa sudah kembali kepada Tuhan. Ya, nih saya tutup ayatnya yang terakhir ya. Iya. Ini finishnya perjalanan jiwa di sini finishnya. Suratnya 8927. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku.
selesai. Gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Maaf lahir batin. Terima kasih banyak, Pak. Ya, makasih Prof. Lora. Terima kasih, Pak. Motifnya Mas. Halo Erni.